Perkenalkan, saya Ardina Cahyani Saleh dengan NIM 230246164. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi web server. Tujuan pembelajarannya adalah kita dapat memahami fungsi dari web server, kita dapat memahami proses kerja dari web server, kita dapat melakukan konfigurasi web server pada sistem operasi Linux, kita dapat mengetahui troubleshooting yang terjadi pada web server, dan kita dapat menerapkan web server sesuai keperluan organisasi atau perusahaan. Adapun perlengkapan yang saya gunakan di sini, laptop server yang sudah diinstal sistem operasi Linux dan laptop klien yang sudah diinstal sistem operasi Windows 7. Kita masuk pada langkah-langkah konfigurasi. Yang pertama, kita hidupkan laptop server yang sudah terinstall sistem operasi Linux. Kemudian kita akan memasukkan perintah apt-get install apache 2 mariadb server php 8.2 lib apache 2 mod php 8.2 phpMyAdmin. Ini digunakan untuk kita menginstal semua paket dari apache 2 mariadb server php 8.2 lib apache 2 dan phpMyAdmin. Kita masuk pada langkah-langkah konfigurasi. Yang pertama, hidupkan laptop yang sudah terinstall sistem operasi Linux. Kedua, masukkan perintah apt-get install apache 2 mariadb server php 8.2 lib apache 2 mod php 8.2 phpMyAdmin. Ini digunakan untuk kita dapat menginstal semua paket sekaligus dari apache 2, mariadb server, php 8.2, lib apache 2 dan phpMyAdmin. Nah, jika sudah pada tampilan ini, aktifkan pilihan apache 2 dengan menggunakan tombol spasi. Pilihan ini dimaksudkan untuk memilih web server yang mana yang akan dikonfigurasikan secara otomatis untuk menjalankan phpMyAdmin. Nah, jika sudah pada tampilan ini, pilih yes untuk mengkonfigurasi database phpMyAdmin dengan dbconfig command. Selanjutnya, pada tampilan ini, silakan masukkan password untuk phpMyAdmin. Dan selanjutnya, masukkan kembali password yang sudah diisi tadi untuk konfirmasi password. Dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah semua paket diinstal, langkah berikutnya kita akan menguji apakah apache yang telah diinstal sudah jalan atau belum. Tapi sebelumnya, install terlebih dahulu aplikasi web browser Undertext dengan nama paket w3m. Di sini saya akan memasukkan perintah apt-get install w3m. Kemudian tekan Y untuk melanjutkan.
Nah, jika sudah, adapun beberapa cara untuk menjalankan perintah W3M. Di sini saya mencoba memasukkan W3M http /2 kali localhost, kemudian enter. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, yang dimana ada it works, itu menandakan bahwasanya Apache yang diinstal sudah jalan. Selanjutnya saya memasukkan perintah sbin stail /f /var /log /apache2 /error.log. Ini digunakan untuk kita dapat melihat history error pada file error log. Nah, selanjutnya kita masuk pada konfigurasi virtual host. Fungsi utama dari virtual host adalah memungkinkan server web untuk menangani lebih dari satu situs web atau domain dengan menggunakan satu instance server fisik. Nah, untuk memudahkan konfigurasi, di sini kita akan menggunakan file default yang ada tanpa harus mengetik dari awal. Ikuti dari awal. Nah, untuk memudahkan konfigurasi, kita akan menggunakan file default yang ada tanpa harus mengetik dari awal. Pertama, masuk ke directory /etc /apache2 /sites available. Kemudian perintah ls untuk menampilkan isi yang ada di dalam directory itu. Kemudian kita akan mengkopikan file yang bernama 000-default.conf menjadi ninaconf dengan perintah cp 000-default.conf ninaconf. Selanjutnya kita akan membuka file ninaconf dengan perintah editor. Nah, di sini kita akan konfigurasi dari server admin webmaster localhost menjadi server admin webmaster nina.com. Kemudian kita tambahkan server name web www.nina.com dan dokumen root /home/nina/html. Selanjutnya saya memasukkan perintah nano etc/apache2 /apache2.conf untuk membuka file apache2.conf. Kemudian cari yang tertulis require ldenied, tambahkan simbol tanda pagar di awal script untuk menonaktifkannya. Selanjutnya saya akan disablekan file default dengan cara /sbin /a2decide 000-default.conf. Kemudian saya akan mengaktifkan virtual host ninaconf dengan perintah /sbin /a2nside nina.conf. Nah, kita masuk pada konfigurasi web directory. Yang pertama, kita akan membuat directory /etc/skl /html. Tujuannya adalah untuk memudahkan pada saat pembuatan user. Nantinya kita tidak perlu lagi membuat direktori HTML secara manual, karena direktori tersebut akan secara otomatis dibuat pada saat kita menambahkan atau membuat user baru. Berikutnya saya akan membuat sebuah user dengan nama Cahyani dengan perintah /sbin /add_user Cahyani. Selanjutnya saya akan membuat sebuah halaman web untuk percobaan. Di
sini saya memberikan namanya dengan index.html. Selanjutnya saya akan membuat sebuah halaman web untuk percobaan yang saya beri nama index.html dalam direktori /home/nina/html. Nah, jika sudah, sebelum mencoba halaman web yang sudah dibuat sebelumnya tadi, kita akan menjalankan service Apache terlebih dahulu dengan cara /etc/initd/apache2restart atau dengan perintah di bawah ini, atau dengan perintah /sbin/service apache2restart. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memasukkan perintah w3m http://www.nina.com. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka website yang sudah saya buat tadi sudah berhasil. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka konfigurasi virtual host dinyatakan berhasil. Langkah berikutnya, kita akan mengecek database dengan cara login langsung ke sistem menggunakan user dan password. Saya akan memasukkan perintah mysql _u root _p. Kemudian masukkan password root kalian, kemudian enter. Nah, jika sudah berhasil login, maka database kita sudah jalan. Kemudian kita akan membuat user baru untuk mengakses phpMyAdmin. Karena pada MariaDB tidak mengizinkan remote user untuk login sebagai root. Dengan perintah create user Nina identified by 123, kemudian kita akan memberikan hak super user kepada pengguna baru. Dengan perintah grant all privilege on to Nina with grant option. Langkah berikutnya, kita akan mengecek PHP apakah sudah jalan atau belum. Sekaligus kita akan melihat konfigurasi PHP yang sedang berjalan. Kita akan memasukkan perintah. Yang pertama, kita akan membuat sebuah file dengan nama info.php dan disimpan pada lokasi /home/nina.html. Kemudian saya akan memasukkan perintah nano /home/nina/html/info.php. Lalu saya akan mengetik script php-info untuk memanggil fungsi yang ada pada PHP. Nah, jika sudah selesai, simpanlah script ini
dan buka dengan menggunakan perintah w3m http://nina.com/info.php. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti PHP yang diinstal sudah jalan. Kita lanjut pada pengujiannya. Yang pertama, kita akan menghidupkan komputer klien dan pastikan koneksi ke server sudah oke. Nah, yang pertama kita akan menguji apakah Apache sudah jalan atau belum. Caranya sama seperti pada pengujian pada sisi server. Kita akan membuka Windows Internet Explorer dan ketikkan pada address bar alamat IP address komputer server seperti http://192.168.10.1 atau bisa juga kita menggunakan domain yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita buat sebelumnya pada DNS, yakni www.nina.com atau mina.com. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka Apache kita sudah jalan. Langkah selanjutnya, kita akan menguji secara langsung database, PHP, dan phpMyAdmin dengan cara mengetikkan alamat IP address server pada address bar. Pada tampilan ini, kita hanya menambahkan /phpMyAdmin. Atau bisa juga kita akan menambahkan pada http://www.nina.com/phpMyAdmin. Nah, setelah muncul tampilan interface phpMyAdmin, loginlah menggunakan user dan password yang sudah dilakukan tadi.